Agate, sebagai perusahaan game terbesar di Indonesia, kami menghadirkan pengalaman bermain untuk membantu institusi dan perusahaan mencapai potensi terbaiknya melalui gamifications. Berbagai inovasi gamifications untuk meningkatkan engagement di ranah human resource dan marketing tak henti-hentinya kami jelajahi. Kini, kami berupaya menyelesaikan sebuah misi, membagi pengetahuan dan pengalaman kumulatif kami untuk terciptanya kolaborasi dan inovasi gamifications termutakhir. Kami percaya, potensi maksimal manusia bisa tercapai ketika pengalaman menyenangkan menjadi landasannya. Tekan tombol start, dan selamat datang di Gamification. Halo, selamat datang semuanya. Kembali lagi di Gamification bersama saya, Marvin, VP of Gamification di Agate. Jadi buat teman-teman yang baru nonton juga, selamat datang di acaranya. Ini adalah tempat kita untuk nge-share pengalaman dari Agate tentang gimana mengimplementasikan konsep-konsep gamifikasi ke kehidupan sehari-hari maupun kehidupan profesionalnya teman-teman. Nah, di episode kali ini, mungkin karena untuk memperingati hari, lebaran dulu, mohon maaf lahir batin ya teman-teman. Kurang lebih seminggu yang lalu itu kita merayakan hari raya lebaran, tapi ada satu hari yang spesial yang, kita tidak boleh lewatkan nih, yaitu Hari Pendidikan Nasional teman-teman, di 2 Mei, lalu, gitu. Nah, mengingat ikut memeriahkan Hari Pendidikan Nasional di Indonesia, kita mau angkat topik tentang pendidikan untuk anak-anak nih. Nah, gimana kita bisa mempraktekkan keilmuan gamifikasi ini untuk meningkatkan mutu pendidikan untuk anak-anak. Nah, di sesi kali ini saya udah kedatangan 2 orang tamu lagi seperti biasa, gitu kan. Nah, salah satunya itu ada yang namanya Jun. Halo Halo Jun, Marvin, halo halo. apa kabar? Baik, mohon maaf lahir dan batin, Vin. Ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, Jun, Ya. boleh dong diceritain tentang role-nya dan, lagi ngerjain project apa kurang lebih? Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Junialdi Dwi Putra, PM dari Batik Bakat Unik, sebuah produk gamification assessment kognitif untuk anak-anak yang dikemas dalam bentuk game. Jadi kalau sehari-harinya sih aku ensuring ya development, operation sama marketing inisiatif dari Batik itu berjalan dengan lancar. Wah, apalagi nih ada istilah baru batiku nih. Nah, nanti tahan dulu ya, jangan Ya. spill dulu. Ada satu lagi kita kedatangan, tamu lagi, Mbak Diana, silakan masuk Mbak Diana, halo. Halo, halo Arvin, halo Jun, Mbak apa Diana, apa kabar? kabarnya? Boleh dong Mohon introduce maaf lahir sedikit batin biar juga. mohon maaf lahir batin juga Mbak Diana. Boleh Buat di-introduce, semuanya. apa namanya, kesibukannya sehari-hari dan relevansinya terhadap pendidikan anak di Indonesia mungkin ya, Mbak Diana? Iya, perkenalkan nama saya Diana Lis, biasa dipanggilnya Diana. Saya psikolog pendidikan, sejauh ini saya fokusnya sih di sekolah sama klinik dan tentunya ngebantu untuk, konsultasi, MCI, untuk AGT-nya, Agility Cognition. Oke. Nah, buat yang teman-teman belum tahu, ini ada istilah MCI, nanti mungkin kita ceritain belakangan ya. Tapi, next-nya adalah mungkin, karena kita baru pertama kali nih kedatangan psikolog untuk anak, jadi pengen tahu nih sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk psikolog anak ini sebenarnya tanggung jawabnya adalah untuk membantu edukasi anak-anak atau gimana tuh, Mbak Diana? Boleh diceritain dong sama Iya, kesulitannya apa sih jadi sebenarnya? ya, menariknya psikolog anak, kadang-kadang sebenarnya di dunia psikologi itu ada yang klinis, ada juga yang pendidikan gitu. Kalau di dunia yang biasanya yang mungkin kita sering dengar kalau anak-anaknya ada masalah gangguan autis lah atau perkembangan itu mungkin lebih jalur ke klinis ya, klinis tumbuh kembang gitu. Tapi juga ada yang anak-anak di ranahnya itu pendidikan. Mungkin kayak saya fokusnya lebih ke anak-anak pendidikan. Nah, itu biasanya fokusnya gimana sih ngebantu anak supaya lebih optimal gitu dalam pembelajarannya dia di sekolah gitu. Kira-kira seperti itulah. Jadi Asik. ujung-ujungnya mau bagaimanapun ketika dia sudah menyentuh dunia pendidikan, pasti psikolog pendidikan akan perlu membantu di situ. Ya, selain psikolog pendidikan pastinya, peran orang tua juga jadi peran yang penting juga ya untuk mendukung Betul. pendidikan anak ya, Mbak Iya. Diana ya. Nah, ini kebetulan PM kita di Agate ini juga salah satu orang tua nih, orang tua dari anak nih.
Boleh dong Ya. diceritain kalau misalnya pendidikan anak itu di early stage itu seberapa penting sih, Jun? Dari pengalamannya nih. Nih gue sebagai calon orang tua, gue juga jadi harus belajar nih. Sebentar lagi jadi orang tua. Ya, bisa kita lihat ya sekarang kan udah zaman berkembang gitu ya, terus literasi terkait dengan parenting gitu ya, sekarang udah mulai muncul gitu ya di sosial media sehingga menurut saya sebuah data itu bisa menjadi sebuah insight ya, yang sangat bermanfaat untuk mendukung gitu para orang tua tuh bisa membuat suatu keputusan gitu terhadap anaknya gitu. Nah kalau misalkan dulu kan memang belum ada gitu ya terkait dengan asesmen ataupun literasi seperti itu. Jadi dengan kita lebih mengenal anak tuh itu bisa menjadi stimulus bagi anak tuh untuk lebih mengembangkan ya keunikannya gitu. Jadi bisa tahu keunikannya itu seperti apa. Terus juga didukung dengan teknologi ya. Jadi sekarang juga anak-anak kan sudah terpapar teknologi sedini mungkin gitu sehingga baik dari lingkungan sekolah maupun dari lingkungan eksternalnya ya seperti dari tempat dia bermain ataupun dia berinteraksi dengan teman-temannya terus udah gitu relevan dengan gadget gitu sehingga dari orang tua pun bagaimana gitu kita caranya menstimulus anak itu bisa menggunakan gadget dengan cara yang positif gitu. Mungkin itu dari saya, Vin. I see. Berarti tadi poinnya adalah sekarang udah ada terpapar teknologi, justru gimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini untuk hal yang lebih positif tadi kan kuncinya ya. Terus yang kedua adalah si anak ini ya yang dari dini ini kalau misalnya kita udah bisa identifikasi dia strength point-nya di mana, itu akan jauh lebih baik dan cara komunikasinya justru harus minta tolong tim psikolog kayak Mbak Diana kayak sekarang gitu ya, baru bisa tahu nih anak ini strength-nya di mana gitu kan. Nah, mungkin tanya balik lagi ke Mbak Diana, banyak nggak sih orang tua yang khawatir tentang misidentify gitu ya, nggak bisa mengidentifikasi strength tumbuh kembangnya anak gitu, kayak orang tua kayak Jun kayak gini, ada banyak nggak sih sebenarnya? Iya banyak sih, yang paling menarik sih selama ini kebanyakan ternyata ada beberapa, gimana ya, maksudnya kadang-kadang ketika kita berurusan dengan anak-anak di sekolah gitu ya, ataupun ya sebagai orang tua pun di rumah, yang kita lihat tuh kayak istilah iceberg gitu loh, yang kita lihat ujungnya gitu ya. Oh anaknya ngamuk-ngamuk, nggak mau belajar, anaknya misalkan biasanya ya ekstrim-ekstrim lah yang biasanya akan menggugah orang tua untuk datang kepada psikolog atau mencari bantuan gitu. Entah anaknya marah, anaknya dihafalin, biasa paling gampang nih orang tua sering mengeluh adalah anak saya udah capek-capek, saya malam sampai tengah malam belajar, hafalin, inget tuh dia malam gitu. Besok pas ulangan dia lupa semuanya gitu ya. Nah ini hal-hal yang mungkin terkesannya kayak kecil tapi mengganggu gitu ya bagi perjalanan orang tua gitu dalam parenting ataupun guru-guru di sekolah gitu ya. Nah disinilah titik dimana sebenarnya kita mau menggali gitu keunikan anak ini sepertinya kayak apa sih gitu loh. Apakah ketika yang kita lihat, yang kita dengar gitu, apakah itu sesuatu yang memang ya udah itu mengganggu aja, kita berhentinya cuma oh ini masalahnya intinya kalau anaknya nggak bisa hafalin suruh hafalin gitu. Itu kan bener-bener cuma ngurusin apa yang terlihat doang ya. Padahal kita belum cari tahu nih profilnya dia seperti apa sih sebenarnya. Apakah dia butuh bantuan untuk mengingat sesuatu gitu. Apakah apa yang menjadi kekuatannya dia, apa yang menjadi keunikannya dia. Nah itu yang sebenarnya perlu digali dan biasanya akan membantu nih buat menentuin pembelajarannya nantilah seperti apa. Apakah lewat permainan, nah lewat game itu juga mungkin jadi lebih tahu ya game apa sih yang cocok sebenarnya. Jadi nggak akhirnya bisa mengatur gitu sebenarnya stimulus belajar seperti apa yang cocok untuk anak itu gitu. Kira-kira seperti itu. Oke, menarik. Berarti lebih bisa disimpulkan sebenarnya kalau misalnya ada anak yang suka marah-marah, suka tantrum atau tidak perilakunya tidak sesuai ekspektasi terhadap orang tuanya gitu kan, gaya belajarnya bisa jadi bukan salah anaknya, bukan salah pembelajarannya, tapi cara penyampaiannya aja yang harus kita gali efektifnya seperti apa. Kurang lebih kayak gitu ya, Mbak Diana ya? Iya betul. Mungkin kalau ketambahin ibaratnya kita nggak bisa menutup bahwa ketika anak marah atau apapun, kita bilang oh ini kepribadiannya lah atau apapun, tapi kita harus memilah kebutuhannya dia, baik itu secara parentingnya ataupun mungkin kebutuhan belajarnya dia itu yang paling perlu di-highlight mungkin ya. Kebutuhan belajar dia
yang perlu kita cari tahu gitu kira-kira. Ya, I see. Nah, mungkin gua mau balik lagi sekali lagi ke Jun. As a parent, kalau misalnya seandainya apa namanya, ketidaksesuaian cara belajar yang efektif ke anak ini dibiarkan terus-menerus, ada kekhawatiran nggak? Apa kekhawatirannya sebagai orang tua, Jun? Ya tentunya kita sangat khawatir ya ketika nanti misalkan anaknya berkembang sudah dewasa tuh ada miss gitu ya. Misalkan kedepannya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Walaupun memang itu juga part of our mistake ya, ketika kita tidak mengetahui lebih awal gitu ya. Ternyata anak kita tuh misalkan memiliki kemampuan A, cuman kita melakukan drill gitu ya ke kemampuan B karena kita melihat gitu membandingkan anak kita dan anak lainnya kan biasanya memang kalau dari orang tua kan kebiasaannya adalah membandingkan gitu ya, membandingkan anak satu dan anak lainnya. Nah kalau misalkan kita punya data ataupun suatu insight, maka kita lebih firm lagi nih, oh enggak anak saya memang uniknya seperti ini. Jadi kita bisa lebih mensupport anak kita, bisa lebih berkomunikasi dengan anak kita karena kita sudah kenal gitu ya. Kenal as personal tapi juga sudah mempunyai sebuah referensi ya gitu untuk bisa membantu berkomunikasi sehingga anak kita bisa tumbuh kembangnya dengan baik. Mungkin itu Oke. Vintam. Mantap, menarik. Di sini ada satu kata kunci yang gua highlight adalah mengidentifikasi keunikan dari anak itu sendiri. Jadi setiap anak itu sebenarnya unik, seperti itu kan ya? Dia punya Ya. keunikannya masing-masing. Nah, berangkat dari keresahan-keresahan tadi misalnya ada orang tua yang takut untuk misidentifikasi bakat unik dari si anak-anaknya dan juga dari sisi psikolog juga gimana caranya supaya bisa membantu orang tua untuk membimbing cara edukasi anak dengan baik gitu kan. Nah, kelihatannya kita langsung reveal aja ya, di Agate dan MCI ada partnership nih katanya gitu kan. Nah, bisa diceritain dong tentang partnership-nya? Boleh di Jun dulu kali, Jun dulu. Ya, jadi tadi udah spill dikit ya. Jadi kita lagi ngebuat sebuah produk namanya Batik Q, yaitu adalah bakat unik, di mana Batik Q itu sebenarnya bukan digitalisasi ya, tapi bagaimana kita bisa memperkenalkan ya proses asesmen kognitif itu sedekat mungkin ya dengan anak. Berangkat tadi dari keresahan-keresahan yang sudah tadi kita diskusikan gitu ya. Anak udah terpapar dengan teknologi, terus sekarang literasi terkait dengan parenting udah berkembang, dan bagaimana nanti kita bisa berkomunikasi dengan anak dengan baik. Nah, produk AJT ini ataupun kita sebut Batik Q ini bisa gitu ya memberikan sebuah data yang nantinya bisa digunakan sebagai referensi ya dari orang tua untuk bisa berkomunikasi dengan anaknya karena mereka telah mengetahui keunikannya sedini mungkin gitu. Oke. Nah, si produk ini mungkin apa yang membedakan dengan produk existing yang udah dipakai dengan psikolog lainnya? Mungkin bisa dijelasin dari Mbak Diana juga sama Jun. Mungkin start dari Mbak Diana dulu kali, yang udah sempat ngerasain produknya. Kira-kira apa ini yang berbeda dari existing produk yang ada di market, Mbak Diana? Iya. Nah, yang menarik dari Batik Q ini sebenarnya pertama sih menurut saya kan kalau semua tes itu pada dasarnya pasti ada teori ya. Jadi teori yang mendasari akhirnya muncul item-item tersebut dan itu dinyatakan valid lah gitu untuk mengukur sesuatu gitu. Nah, dari Batik Q ini tentunya sudah sedemikian berproses hingga bisa ditentukan gitu. Oh, ini mengukur kognitif dari anak gitu. Tapi yang menarik adalah stimulusnya itu permainan gitu dan jadi menyenangkan. Mungkin selama ini banyaklah yang lebih ke offline ataupun online pun masih bentuknya tentunya kayak soal-soal yang pengerjaannya ya walaupun mau platform yang online ataupun offline yang tatap muka, tapi yang menjadi perbedaan paling penting adalah di sini experience-nya ketika ngerjain itu karena gamification ya, jadi tuh nyenengin gitu. Jadi nggak gitu membuat kita ngeh bahwa kita sebenarnya sedang berproses dalam proses assessment itu sendiri gitu. Mungkin titik itu tuh menurut saya paling menarik. Oke, ya. Jadi buat teman-teman yang dulunya sekarang udah mulai jadi orang tua dan ngerasain betapa anaknya harus isi tes-tes psikolog zaman dulu gitu kan, item-item zaman dulu. Nah, sekarang udah mulai teknologi mulai berkembang, udah mulai bisa dikerjakan secara full online, gak cuman online aja bahkan bisa sambil main game. Kira-kira abis main game, tiba-tiba kita nggak kerasa udah ter-assess sendiri, kurang lebih kayak gitu ya Mbak Diana ya, experience-nya. Kira-kira seperti itu. Baik, oke. Nah, dari Jun mungkin
Bisa dong langsung Jun. Kalau misalnya pengen tahu ideation-nya gitu kan, ini proses gamification-nya dari awal. Tadi dari namanya aja kan udah unik ya, Batiku. Batiku itu sebenarnya kan kepanjangan gitu ya? Ini kan dari singkatan gitu ya Jun ya? Apa Betul. singkatannya? Kepanjangannya apa Jun? Ya, bakat unik. Bakat Jadi unik. kita mau meng-highlight keunikannya itu, Vin. Oke, jadi bakat unik. Uniknya itu unique gitu ya, pakai Q Iya. sama E, unique. Jadi bakat unik. Nah, mungkin bisa ceritain dong awal-awal kayak proses gamification-nya. Jadi pertama kali kita kan terima kayak item test gitu ya, item test dari MCI bahwa oh ini adalah tes-tes yang dipakai untuk bisa mengidentifikasi keunikan anak gitu kan. Nah, terus proses gamifikasinya waktu itu seperti apa sih sehingga bisa muncul produk ini? Orang bisa sambil main game, si anaknya bisa main game, tiba-tiba nggak kerasa, tiba-tiba anaknya udah selesai main game senang, orang tuanya juga dapat report bahwa keunikan anak itu di mana. Gimana bisa dapat ide seperti itu prosesnya? Jadi sebelumnya kita pasti harus mempelajari dulu ya previous produknya itu seperti apa. Jadi saya melihat proses offline-nya dulu. Jadi waktu itu kita dapat recordingnya Marvin kalau nggak salah sama Arif ya, dites sama Budiana gitu. Jadi saya pelajari tuh gimana caranya Budiana melakukan assessment ya secara offline gitu. Nah habis itu juga saya cukup banyak mengkaji dokumen-dokumen ya. Di AJT itu kan tebal-tebal ya dokumennya. Ada panduan, ada soalnya. Nah kita dari tim juga mempelajari, membreakdown bagaimana caranya kita lebih mencari inspirasi gitu ya. Sehingga kita bisa membuat suatu user interface dan juga user experience buat anak tuh bisa tepat sasaran gitu nanti ketika kita membuat produk digitalnya. Terus yang kedua pasti kita fokus terhadap usernya gitu ya. Siapa sih pengguna dari produknya gitu. Jadi kita juga memperhatikan dari segi umurnya, misalkan umur target kita adalah 5-12 tahun ya. Jadi kita juga melihat existing produk yang ada untuk anak 5-12 tahun itu apa sih yang mereka mainkan gitu ya. Jadi kita lihat referensinya, nah setelah itu kita tentunya juga memvalidasi market gitu ya. Kita cek juga ke orang tua. Jadi dari orang tua tuh faktornya apa saja sih yang membuat gitu ya mereka menginginkan anaknya itu diikutkan terhadap sebuah tes assessment. Dan yang terakhir adalah pastinya dari sisi expert ya. Nah ini yang paling menarik kalau menurut saya. Jadi produk ini pun nggak serta-merta gitu ya, kita ideation, terus kita buat MVP-nya, terus bisa jalan gitu ya. Nah tapi ada satu hal yang menarik bahwa produk assessment ini harus lulus nih dari expert validation gitu. Jadi kurang lebih setelah MVP-nya itu sudah dibuat 4 bulan, nah kita divalidasi nih sama expert gitu ya, dari segi soalnya, kontennya, sehingga normalisasinya. Nah itu menurut saya sih cukup menarik ya dengan kita melakukan gamifikasi namun tetap sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu ya, sehingga produk kita tuh bisa dibilang valid ya untuk dari segi soalnya. Ya akhirnya sih tinggal environment aja ya yang memang perlu kita encourage kepada orang tua ataupun anak pada saat melakukan assessment itu gimana mereka bisa fokus gitu ya dan juga sesuai dengan harapan kita mengisinya gitu. Oke. Itu. Berarti tadi karena tujuannya itu untuk anak-anak umur 5-12 tahun gitu kan. Berarti si game-gamenya pun disesuaikan supaya anak-anak yang dalam rentang umur tersebut itu bisa memainkan gamenya sampai selesai ya, Jun ya? Betul, ya. Kita berangkatnya itu justru dari gamenya dulu yang seperti apa. Nah dari gamenya ini baru kita jadikan alat tes dan alat tes ini pun divalidasi tentunya sama tadi ada expertnya ya. Jadi sebenarnya alat tes ini itu udah tervalidasi secara saintifik kalau misalnya kayak gitu dong. Ini mungkin nanyanya harus make sure ke Jun sama ke Mbak Diana. Berarti udah teruji secara ilmiah berarti ya? Ya sudah, karena kita udah melalui tahapan kurang lebih 4 bulan ya dari mulai kontennya. Jadi waktu itu kontennya pun pada saat kita buat tuh dikaji lagi apakah sesuai dengan teori yang berlaku atau tidak gitu. Jadi apakah interaksi dari game kita tuh udah sesuai nih sama teori CHC-nya. Kalau misalkan tidak, nah itu kita harus rombak. Nah kemarin sempat juga kita melakukan perombakan. Lalu dari segi soalnya, jadi waktu itu kita juga membuat soalnya tuh nggak plek yang ada sekarang, tapi kita membuat rasionya tuh kalau nggak salah 1:6 ya. Jadi soal yang beredar tuh lebih banyak sehingga bisa divalidasi. Dan yang terakhir adalah normalisasi. Jadi kita sebelum launching pada hari ini, kita sudah mengetes kurang lebih ke 1.000 anak ya.
Sehingga dari segi interaksi kita sudah mendapatkan feedback juga, bahkan dari orang tua pun kita mendengar ya feedback-nya itu seperti apa. Oke, udah divalidasi ke 1.000 anak. Boleh di-spill ininya, institusi yang ikut ngevalidasinya mungkin? Ya, dari Universitas Gadjah Mada ya, Yogyakarta. I see. Oke, berarti udah nggak sembarang universitas juga ya. Jadi kita validasi juga apa namanya? Istilahnya berpartner dengan salah satu universitas negeri terbesar di Indonesia. Oke, nah ini buat teman-teman yang penasaran mungkin langsung aja sih kita bisa istilahnya kayak virtual demo gitu kan. Virtual demo kira-kira kalau misalnya produk ini dipakai emangnya step by step-nya seperti apa sih yang harus dilakukan gitu kan. Apakah langsung dikasihin ke anak aja gitu kan atau harus ada turut serta orang tuanya atau pendampingnya seperti apa? Mungkin bisa diceritain gimana cara penggunaan dari si produknya sendiri Batiku ini. Silakan, mungkin dari Jun langsung kali ya. Oke, boleh. Jadi yang pertama memang saya akan breakdown menjadi 3 step ya. Jadi step pertama tuh bagaimana caranya orang tua mendapatkan voucher ID ya. Jadi kalau misalkan orang tua mau mendapatkan voucher ID bisa cek ya di website kita jtonline.id. Nah di situ ada informasi terkait bagaimana caranya orang tua bisa mendapatkan voucher ID-nya gitu. Nah setelah itu voucher ID itu nanti akan diberikan kepada anak untuk dimasukkan ke fund.batiku.id gitu. Nah setelah anak bisa masuk, nanti hanya simple step selanjutnya, anak hanya memasukkan nama dan tanggal lahirnya gitu. Nah ini tujuannya buat apa? Tujuannya buat validasi di reportnya gitu, karena kita membutuhkan data ini untuk pembuatan report. Nah lalu masuk ke tahap kedua ya. Tahap kedua ini adalah tahap assessment-nya. Jadi setelah memasukkan voucher dan juga nama dan tanggal lahir, maka anak-anak akan diarahkan ke lobby game-nya nih. Jadi ada 8 mini game ya, yang mewakili 8 broad ability gitu ya. Nah, game pertama kita pilih. Nah, setelah itu anak-anak mendengarkan tutorial. Jadi baik secara teks maupun secara verbal nanti akan ada narator yang memandu anak-anak paham gitu ya terhadap instruksi yang diberikan gitu. Karena nanti akan ada misi ya yang diberikan gitu. Jadi setiap satu game itu ada satu misi yang harus dikerjakan oleh seorang anak. Jadi total ada 8 misi ya, karena ada 8 mini game yang mewakili 8 broad ability gitu. Nah, tapi untuk pengerjaannya tenang gitu, kita akan kawal dengan tutorial. Jadi anak-anak harus menjawab dulu dari 3 tutorial minimal 1 benar gitu. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa tahu bahwa tutorial yang kita sampaikan lewat teks maupun lewat narator itu sudah dipahami dengan baik gitu ya, dengan anak-anak. Maka kalau misalkan mereka sudah bisa menjawab, mereka bisa masuk ke real testnya gitu. Nah setelah mereka mengerjakan akan ada encouragement gitu ya, jadi akan ada kalimat penyemangat supaya anak-anaknya tuh bisa lebih terapresiasi gitu ya, karena kan kita bermain game pasti harus ada apresiasi yang baik gitu ya, ketika anak sudah mengerjakan gamenya. Nah tahap terakhir adalah tahap penerimaan laporan gitu. Jadi nanti anak ini diminta untuk mengisi email ya. Biasanya di sini dibantu sama orang tua juga ya. Jadi akan diisi email orang tuanya agar laporannya dapat terkirim dengan baik gitu. Untuk Oke, step by step-nya. simpelnya adalah sebenarnya dari sisi orang tua atau pendamping gitu kan, mikir-mikir daripada sedikit-sedikit anak-anak minta gadget untuk nonton YouTube gitu kan. "Mah, Pah, YouTube," gitu kan. Mendingan orang tua atau pendamping ini bisa mengajak main anaknya ini sekaligus juga dengan mengukur bakat uniknya ada di sebelah mana. Nah, sebenarnya step-nya tadi kalau misalnya bisa di-review simpel aja ya. Yang pertama cukup visit website-nya ya, ajtonline.id gitu kan. Yang pertama, lalu ikuti petunjuknya di email. Di email itu nanti langsung muncul halaman utama si game-nya. Peran orang tua cukup sampai dari halaman utama game-nya langsung masukin data anaknya aja, begitu kan ya Jun ya? Iya, betul. Dari data anaknya udah deh tinggal dikasihin ke anaknya, Bapak Ibu bisa tenang ngeliatin anaknya enjoy sendiri main game-nya sampai selesai. Ya pastinya perlu ada proses dulu sedikit, dari sisi admin internalnya Agate, nanti kita langsung bisa expect ada report lewat email. Nah report-nya ini itu sifatnya berupa informasi-informasi tentang, hasil dari tesnya. Nah ini yang lebih cocok untuk ngejelasin hasil tesnya ini isinya apa aja, berupa apa aja, kenapa ini penting buat orang tua, mungkin Mbak Diana nih bisa cerita nih, report-nya. Iya. Hasilnya seperti apa Mbak Diana?
Oke, iya. Ini mungkin sambil mengedukasi juga gitu. Tadi kan saya sempat disebutkan juga ya bahwa setiap alat tes itu pasti ada teori mendasari, namanya CHC, teori mendasari, Kettle-Horn-Carroll gitu ya. Dan ini tadi udah dengar penjelasan Jun, perjalanannya panjang gitu, perjalanan panjang. Jadi setiap mini gamesnya itu pasti merepresentatif satu kemampuan kognitif yang spesifik dari kita gitu ya, dari manusia. Jadi ini kebetulan tesnya ini untuk anak-anak. Jadi kalau orang tuanya biar lebih memahami, bisa menganalogikan dengan kemampuan diri sendiri juga gitu ya, bahwa ada 8 area nih yang diteskan di sini. Artinya nanti reportnya itu akan muncul juga 8 area sebenarnya, 8 area kemampuan kognitif kita gitu untuk anak-anak. Tapi biasanya kalau ada yang pertama itu biasa ada gambaran kayak kecerdasan utamanya dia. Tapi yang menjadi utama dari report ini adalah kita mau mempelajari sebenarnya keunikan dari report itu sendiri anak-anak. Dari 8, kalau kita bilang, oh ini semua anaknya rata-rata aja, atau mungkin di sini lebih kayak anaknya pada umumnya kayak gimana, bisa kelihatan paling tinggi yang mana, rendah yang mana. Nah ini yang paling penting. Mungkin saya nggak bisa jelaskan seluruhnya ya gitu ya, cuman biar ada gambaran juga dari 8 itu ada juga kemampuan, misalkan kemampuan untuk yang mengukur kemampuan kognitif, kemampuan visual anak, ada kemampuan auditori anak juga terukur, ada juga kemampuan working memory istilahnya, jadi kayak memori kerja anak, jadi bisa kelihatan nih kalau anaknya ini pas mengerjakan pas tugasnya itu yang kalau prosedurnya banyak anaknya bisa atau enggak gitu. Apa manfaat dari report ini kan yang penting ya. Jadi ketika anak udah bermain terus tergambarkan report-report ini, sebenarnya yang kuncinya adalah di rekomendasinya gitu. Di dalam report ini kita akan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk membantu orang tua dapat gambaran, oh kalau anak saya dengan kondisinya seperti ini, kira-kira perlu strategi belajar seperti apa sih gitu. Nah ini yang kadang-kadang suka luput nih, kita udah berhentinya cuma di, oh anak saya begini ya gitu, warnanya begini gitu ya. Tapi nggak menjalankan apa yang harus dibantu, karena report ini tujuan dari entahnya itu AGT atau Batiki, pasti semua tujuan cuma satu, kita mau ngebantu untuk mengembangkan performance anak-anak belajar gitu. Performance itu kan kegiatan belajarnya mereka. Nah, yang mau kita gali itu dalamnya nih, mesinnya nih. Otaknya kenapa ya dia butuh ini? Oh, anak saya mungkin daya ingatnya, daya serapnya kalau dikasih tahu hal baru cepat, tapi kalau narik susah. Misalnya contohnya seperti itu ya. Nah, kekuatan dari reportnya sebenarnya ke sana gitu. Tapi tentunya dengan jauh lebih light dan lebih simple ya, dan singkat dan poin per poin gitu. Jadi lebih enak, mudah untuk dibaca untuk user ya. Cuma itu yang mungkin paling penting. Kira-kira seperti si reportnya ini nggak harus punya gelar psikolog dulu ya untuk bisa mengerti isi reportnya ya Mbak Diana ya. Iya, orang-orang juga bisa. Iya, karena gunanya kan gitu ya, biasa dipakai orang tua nih. Tentunya diterapkan buat anak-anak. Mungkin bisa diceritain juga dari sudut pandang, kalau misalnya ini udah sangat memudahkan buat orang tua bisa mengidentifikasi bakat-bakat terpendam dari anak dan potensinya. Mungkin dari sudut pandang psikolog dengan adanya metode tes yang seperti ini dan reportingnya itu langsung berupa rekomendasi itu, sebenarnya apa sih yang berbeda dengan tes-tes yang lain, Mbak Diana? Apa sih keuntungannya kurang lebih? Iya, tentunya keuntungannya ini masalah waktu ya, dan itu waktu penting banget gitu ya. Ini jadi ini bisa dijadikan suatu tools awal yang menyenangkan untuk memperkenalkan anak-anak pada proses assessment yang mungkin kadang-kadang menjadi momok buat anak-anak, kayak mau ketemu psikolog, nggak mau gitu. Biasa kayak gitu ya. Kadang anaknya nggak tahu, tiba-tiba dites aja gitu kan. Gitu, saya ketemu, wah ketemu guru BP nggak mau. Gitu. Guru BP gitu ya. Ketahuan angkatan nih kalau ngomongin guru BP nih. Ya jadi itu tentunya dengan adanya Batiku ini, karena platformnya itu lebih game, pasti menyenangkan gitu untuk kita bantu, kita mau ngecek nih anak kita kenapa gitu ya, profilnya kira-kira seperti apa. Dan dari situ kan tentunya ketika ingin tahu lebih jauh, kita baru bisa juga ke yang lebih detail lagi, yang komprehensif lagi gitu, bisa lewat uji tes misalkan tuh bisa. Tapi alat ini bagi saya misalnya kacamata saya sebagai psikolog,
ini satu tools yang pertama sih sebenarnya karena simple dan cepatnya aja gitu. Jadi dan menyenangkan gitu. Jadi ketika karena juga online ya, jadi kita tinggal ngatur ketemuan, kita tinggal ngatur environment-nya aja supaya mungkin lebih terstandarisasi ketika kita pengen tahu dong menganalisa anaknya lebih dalam gitu. Tapi untuk prosesnya semuanya lebih fokusnya kayaknya lebih cepat dan menyenangkan juga gitu. Oke, berarti less stressful for the kids mean less stressful juga for the psychologist berarti ya. Oke, menarik. Baiklah. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang masih pengen tahu tentang gimana sih ini si produknya bekerja atau sebenarnya seberapa reliable si test assessment-nya ini, dari Jun mungkin bisa infoin teman-teman yang mau cari info lebih lanjut bisa lewat mana nih kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, Jun? Jadi untuk main channel informasinya pasti ada di landing page kami ya di ajtonline.id. Terus juga kita rutin ya memberikan campaign ataupun informasi terkait dengan cognitive test ataupun seputar terkait dengan parenting juga itu di Instagram juga di ajtonline ya .id juga. Nanti bisa dicek ya. Online ya. Di Instagramnya ya, di ajt.online, betul. Ya betul, ajt.online betul. Nah, mungkin dari sesinya menarik banget, udah sempat ngobrol. Jadi kalau misalnya poin-poin pembelajarannya dari Jun, dari PM-nya Batiku, dan juga dari Mbak Diana as a psychologist of MCI, mungkin kalau pribadi personal dari saya ngelihatnya bahwa ya yang namanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi pasti mengikuti tools-tools yang available juga mengikuti dengan zamannya. Pastinya kualitas hidup kita juga semakin mudah dengan adanya accessibility dari teknologi ini. Dengan alat tes yang baru, dengan cara penyampaian report yang lebih memudahkan, dan juga dengan cara tes yang lebih menyenangkan. Ini membuat kualitas hidup kita semua itu jadi lebih menyenangkan. Gak lupa juga bahwa tes ini memang penting buat orang tua bisa mengidentifikasi bakat anaknya itu lebih dini. Seperti yang kita tahu, kita lihat bahwa yang namanya pekerjaan kita sekarang mungkin udah jauh berbeda sama pekerjaan orang tua kita kan ya teman-teman, di mana mungkin specifically buat personal buat saya gitu kan, kalau misalnya ditanya sama orang tua saya, "Kamu kerjanya apa?" gitu, "Saya kerjanya bikin game," gitu kan. "Saya main game dan bikin game." Nah, di zaman mereka itu udah nggak lagi nggak kebayang gitu seperti apa anak itu bisa berkarir, gedenya itu bisa jadi sebagai game developer. Berkaca dari sana, kita bisa lihat bahwa nge-reflect nanti mungkin generasi ke depan kita juga, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang ada ke depan itu udah nggak lagi bisa kita bayangkan seperti apa gitu value-nya, gitu. Tapi mereka tetap berkarya di sana. Nah, kita sebagai generasi sebelumnya, sebagai generasi orang tuanya mungkin yang bisa kita lakukan setidaknya membekali mereka untuk bisa terus belajar sesuai dengan keahlian mereka dan sesuai dengan bakat uniknya mereka. Oke, terima kasih banyak Mbak Diana sama Jun waktunya udah ngobrol-ngobrol banyak tentang Batiku. Thank you loh, udah luangin waktu. Thank you Vin, thank you Bu Diana. Thank you juga Marvin, thank you juga Jun. Oke, ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik sama percakapan-percakapan kita, diskusi-diskusi conversation kita seperti ini, ngebahas gimana gamification bisa ngebantu kegiatan sehari-hari maupun kegiatan profesional teman-teman. Teman-teman boleh ya di-subscribe di channel kita di Agate Level Up, available di YouTube, dan juga bisa kalau misalnya mau tahu lebih dalam tentang apa yang sudah dilakukan Agate tentang di project-project gamification lainnya, bisa visit juga website kita di agate.id. Ya, mungkin sekian sesi kita sekarang. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Diana sama Jun. Sampai jumpa di sesi episode gamification berikutnya. Bye-bye. Bye. Thank you. Terima kasih telah menonton Gamification.